Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganinada Agustina dari kelompok 6, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Rombel 4. Perkenalkan, saya Iksora Maftuhah Pramudia Arianto dari kelompok 6, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Rombel 4. Perkenalkan, nama saya Syahniar Anissa dari kelompok 6, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Rombel 4. Perkenalkan, nama saya Wulan Putri Pamungkas dari kelompok 6, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Rombel 4. Perkenalkan, saya Novika Salsabila Firdaus dari kelompok 6, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Rombel 4. Menurut bahasa, fonologi berasal dari kata phonology, yaitu gabungan fon dan logi. Kata fon bermakna bahasa, baik berupa vokal maupun bunyi konsonan, sedangkan kata logi bermakna ilmu pengetahuan, metode, atau pikiran. Sedangkan menurut istilah, fonologi memiliki pengertian bunyi-bunyi bahasa sebagai satuan terkecil dari ujaran beserta dengan gabungan antar bunyi yang membentuk silabel atau suku kata, serta juga dengan unsur-unsur suprasegmentalnya seperti tekanan, nada, hentian, dan durasi. Secara etimologis, fonologi berasal dari dua kata Yunani yaitu fon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Sedangkan pengertian fonologi secara harfiah adalah ilmu bunyi. Fonologi merupakan bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji bunyi. Objek kajian fonologi yang pertama adalah bunyi bahasa atau fon yang disebut tata bunyi atau fonetik. Dan yang kedua, mengkaji fonem yang disebut tata fonem atau fonemik. Kesimpulan pribadi saya, fonologi secara bahasa memiliki arti ilmu bunyi, sedangkan menurut istilah, fonologi adalah ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa atau linguistik dan proses terbentuknya. Menurut Kristal, fonologi merupakan cabang linguistik yang mengkaji sistem bunyi sebuah bahasa. Yang kedua, menurut Roger Les dalam Ahmad dan Krisanjaya, fonologi sebagai subdisiplin ilmu bahasa mempelajari fungsi bunyi bahasa. Hal itu berarti fonologi mengkaji bunyi-bunyi bahasa, baik bunyi-bunyi itu kelak berfungsi dalam ujaran atau bunyi-bunyi bahasa secara umum. Yang ketiga, ada menurut Robbins, fonologi adalah bagian linguistik yang mempelajari pola dan organisasi bahasa dalam kaitannya dengan ciri-ciri dan kategori fonetis. Sedangkan fonetik adalah bagian linguistik yang mempelajari alat ucap. Yang keempat, ada menurut Clark dan Yellow, fonologi adalah ilmu yang memfokuskan pada organisasi ujaran yang berupa sistem dan pola bunyi yang terdapat pada bahasa tertentu. Dari keempat pengertian fonologi menurut para ahli, dapat saya simpulkan bahwa fonologi merupakan bagian linguistik yang mempelajari dan mengkaji tentang bunyi, baik tentang proses pembentukannya maupun perubahannya. Pengertian fonologi menurut ahli dan KBBI. Menurut Krida Laksana 2002, yang dikutip dari Kamus Linguistik, fonologi memiliki arti bidang pada linguistik yang mempelajari tentang berbagai bunyi bahasa berdasarkan fungsinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fonologi berarti ilmu yang mempelajari tentang bunyi suara, khususnya terikat dengan sejarah dan teori perubahan bunyi. Menurut Abdul Khair, berdasarkan etimologi fonologi terbentuk dari kata fon yang berarti bunyi dan logi yang berarti sebagai ilmu, maka umumnya bisa dibilang fonologi memiliki arti ilmu yang mempelajari bunyi bahasa yang dipakai oleh manusia. Kesimpulan dari pendapat ahli di atas adalah fonologi termasuk cabang ilmu dalam linguistik yang mempelajari tentang bunyi suara dan perubahan bunyi. Bisa dikatakan atau disimpulkan bahwa fonologi adalah ilmu bunyi bahasa yang digunakan oleh manusia. Pengertian fonologi menurut para ahli. 1. Menurut Keraf, fonologi ialah bagian dari tata bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. 2. Menurut Verhar,
fonologi memiliki pengertian yang cukup signifikan, yang mana sebuah ilmu yang mempelajari bidang khusus pada linguistik yang meneliti bunyi suatu bahasa tertentu yang sesuai dengan fungsinya, bertujuan menjadi pembeda antara makna leksikal dalam suatu bahasa. 3. Menurut Fromkin dan Rothman, definisi fonologi yang mana fonologi merupakan suatu bidang linguistik yang mengamati, mempelajari, menganalisa, dan membicarakan terkait dengan tata bunyi bahasa. Kesimpulan pengertian fonologi menurut para ahli tersebut adalah fonologi merupakan ilmu yang mempelajari bidang linguistik yang mengamati, menganalisa, dan meneliti bunyi suatu bahasa yang sesuai dengan fungsinya, yang bertujuan menjadi pembeda antara makna leksikal dalam suatu bahasa. Fonetik secara umum didefinisikan sebagai suatu kajian ilmiah tentang bunyi-bunyi suatu bahasa. Fonetik mengkaji komponen-komponen bunyi suatu bahasa, lebih khusus lagi kajian dari aspek fisik, pengujaran, penyampaian ujaran, dan penerimaan bunyi, dan dari aspek fungsional, yaitu peran yang dimainkan oleh bunyi-bunyi ujaran pada suatu bahasa tertentu. Kesimpulan, fonetik atau fonetika adalah bagian ilmu dalam linguistik yang mempelajari atau menyelidiki bunyi bahasa yang diproduksi oleh manusia tanpa melihat fungsi bunyi itu sebagai pembeda makna dalam suatu bahasa. Pengertian artikulasi. Artikulasi adalah perubahan rongga dan ruang dalam saluran suara untuk menghasilkan bunyi bahasa demi kata yang baik, benar, dan jelas. Area artikulasi terbentang dari bibir luar sampai pita suara, di mana fonem-fonem terbentuk berdasarkan getaran pita suara disertai perubahan posisi lidah dan semacamnya. Artikulasi di sini berarti teknik memproduksi suara yang baik dan jelas pengucapannya. Artikulasi menurut ahli. 1. Menurut Raharjo, artikulasi berasal dari kata articulation yang artinya adalah pengucapan. Maksudnya, pengucapan lambang bunyi bahasa sesuai dengan pola-pola standar sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Artikulasi adalah perubahan rongga dan ruang dalam saluran suara untuk menghasilkan bunyi bahasa. Daerah artikulasi terbentang dari bibir luar sampai pita suara, di mana fonem-fonem terbentuk berdasarkan getaran pita suara disertai perubahan posisi lidah dan semacamnya. 2. Menurut KBBI, artikulasi adalah perubahan rongga dan ruang dalam saluran suara untuk menghasilkan bunyi bahasa. 3. Menurut Mustain, artikulasi adalah apa yang kita definisikan sebagai struktur-struktur dalam otak yang melibatkan kemampuan bicara atau area kemampuan bicara, membaca atau pemrosesan kata lainnya, dan area gerak tambahan seperti menulis, membuat sketsa, dan gerak-gerak ekspresif lainnya. 4. Endang Supartini menyatakan artikulasi adalah perangkat alat ucap atau alat bicara yang mekanisme kerjanya memproduksi suara atau bunyi bahasa yang mempunyai sifat-sifat, sehingga bunyi yang dihasilkan antara satu dengan lainnya berbeda. Anak autistik misalnya perlu menguasai kemampuan artikulasi untuk melakukan komunikasi dan interaksi dengan orang lain. Pengertian artikulasi dalam teknik vokal adalah perubahan saluran yang terjadi di dalam ruang dan rongga saluran suara, yang mana hal tersebut akan menyebabkan bunyi yang dihasilkan menjadi lebih jelas pendengarannya. Kesimpulan, berdasarkan pemaparan dari beberapa ahli di atas, artikulasi merupakan perangkat alat ucap atau bicara yang melalui saluran di dalam ruang dan rongga saluran suara agar dapat menghasilkan suara yang jelas. Artikulasi berasal dari kata articulation yang artinya adalah pengucapan. Maksudnya, pengucapan lambang bunyi bahasa sesuai dengan pola-pola standar sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Artikulasi dapat terjadi karena adanya perubahan rongga dan ruang dalam saluran suara untuk menghasilkan bunyi bahasa. Jenis-jenis artikulasi. 1. Hentian atau stop.
terjadi karena aliran udara terhenti sepenuhnya pada suatu tempat oleh alat ucap yang menutup rapat, sehingga terbentuklah bunyi-bunyi seperti P, B, T, D, K, G. 2. Spiran terjadi bila rongga tempat udara lewat menyempit, sehingga terbentuklah bunyi-bunyi berdesis seperti S, SY, Z. 3. Getar atau trill terjadi bila salah satu alat ucap bergetar sehingga terbentuk bunyi R. 4. Vokal terjadi bila udara yang keluar dari paru-paru boleh dikatakan tidak mendapat rintangan, sedangkan rongga mulut berubah-ubah bentuknya karena gerakan lidah dan bibir, sehingga terbentuklah bunyi-bunyi seperti A, I, U, E, O. 5. Frikatif. Pada dasarnya jenis artikulasi ini termasuk ke dalam spiran. Bunyi F, V, dan sebagainya menjadi bunyi yang dihasilkan jenis bunyi ini. 2. Artikulasi atau bunyi bahasa ada beberapa jenis, yaitu plosif atau letupan, frikatif atau geseran, afrikat atau panduan, nasal atau sengau, lateral atau sampingan, geletar atau trill, sentuhan atau flap, hampiran atau aproksiman, semivokal, dan vokal. Kesimpulannya, jenis artikulasi ada 10 macam, yaitu plosif atau letupan, frikatif atau geseran, afrikat atau panduan, nasal atau sengau, lateral atau sampingan, geletar atau trill, sentuhan atau flap, hampiran atau aproksiman, semivokal, dan vokal. Teori artikulasi mula-mula dikembangkan oleh Claude Melassault dan Pierre Philippe Bray. Bertitik tolak dari konsep formasi sosial, Marxisme dikenal konsep cara produksi atau mode of production. Contohnya cara produksi kapitalis, cara produksi sosialis, dan sebagainya. Masing-masing cara produksi tersebut mempunyai ciri sendiri dibandingkan dengan cara produksi lainnya. Ada peralihan dari satu cara produksi ke produksi lain. Peralihan itu memakan waktu berabad-abad. Pada waktu peralihan inilah dimungkinkan ada beberapa cara produksi sekaligus. Pada tataran nyata dimungkinkan cara produksi kapitalis bersamaan dengan cara produksi feodal. Kondisi ini dinamakan formasi sosial, yaitu ada cara produksi yang lebih dari satu ada bersama. Marx. Di satu formasi sosial, ada satu jenis cara produksi yang menguasai cara produksi lainnya. Cara produksi yang dominan ini berfungsi seperti memberi pengaruh dan mengubah sifat-sifat utama dari cara produksi lainnya. Bila cara produksi feodal dominan, maka disebut formasi sosial feodal. Perbedaan dominasi itu yang memunculkan konsep artikulasi, contohnya seperti Amerika dan Jepang. Pendapat teori artikulasi. Yang pertama, kapitalisme di negara pinggiran tidak bisa berkembang karena artikulasinya atau kombinasi unsur-unsurnya tidak efisien. Yang kedua, kegagalan kapitalisme di negara pinggiran karena cara produksi yang ada di negara tersebut saling bertentangan. Yang ketiga, kalau kapitalisme dibiarkan berkembang secara murni, maka dia pasti akan berhasil. Teori ini lebih luas daripada teori ketergantungan, karena menjelaskan mengapa pembangunan itu bisa terjadi. Sedangkan menurut kelompok kami, artikulasi sangat bermanfaat dalam berkomunikasi di kehidupan sehari-hari. Dengan artikulasi yang tepat, kita dapat mengetahui dengan jelas pesan yang disampaikan oleh pembicara. Bayangkan saja, apabila pembicara tidak menggunakan artikulasi yang tepat, maka semua kata-katanya akan sulit diterima telinga dan tidak bisa dimengerti otak. Bahkan, artikulasi juga sangat membantu kita dalam berkomunikasi dengan orang-orang berkebutuhan khusus. Meski tanpa mengeluarkan bunyi atau suara, tetapi tetap akan mengerti apa yang kita maksud dengan gerakan alat ucap kita.